Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta seluruh awak media dan para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan memberikan satu penjelasan di salah satu lokasi di jalan ini adanya setelah seorang Ayah Sadam mendapatkan beberapa informasi sudah cukup kuat dan kami tampung, lantas kami kupas, akan kami jabarkan untuk Anda semua. Tujuan kami adalah sharing dengan adanya keganjilan-keganjilan yang ada di lingkup di jalan tersebut. Bahwasanya yang pertama, ada seorang bapak-bapak yang mau pergi ke sawah dengan sepedanya. Kebetulan saat itu jalannya tidak terlalu miring, tapi hanya sedikit menanjak. Beliau pada saat menanjak, tiba-tiba ada sosok seorang wanita dengan ciri khasnya berbau, yaitu wewangian melati, dan tampak adanya di depan si bapak tersebut, sehingga si bapak itu merasa kaget. Menurut si bapak itu bergumam sambil menurunkan sepedanya, tadi sepi gak ada orang, tiba-tiba pasti tanjakan. Tiba-tiba dia muncul, bau wangi lagi melati. Siapa dia ya? Mendingan gue turun ke atas. Si bapak mengatakan demikian. Lantas dengan sepedanya jalan sambil mengamati sosok seorang ibu yang baru saja tiba-tiba muncul di depannya. Lantas seorang bapak mencoba peluk salam dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, hingga sampai 3 kali bertanya. Si ibu itu tidak menoleh, bahkan tidak bicara dan tidak menjawab salamnya. Terus jalan dan jalan terus. Pada saat kebetulan ada di pinggir pohon, disitulah si ibu itu berhenti. Lantas si bapak yang bersepeda, yang sengaja dengan jalan kaki sambil membawa sepedanya, berhenti juga. Lantas si bapak itu meletakkan sepedanya. Setelah meletakkan sepedanya, mendekati si ibu itu, sengaja berputar lewat arah kanan, berusaha menghadapi si ibu tersebut. Akan tetapi wajah itu tidak tampak, ditutupi dengan jaring-jaring kerudung yang ada, sehingga tidak terlihat wajah langsung. Lantas si bapak itu berusaha mencoba peluk salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, kenapa uluk salam saya tidak dijawab? Bahkan pertanyaan saya nggak dijawab. Apakah ibu bisa bicara? Siapakah ibu sebenarnya? Kata si bapak itu mengatakan demikian. Tiba-tiba si ibu itu menghilang. Lantas si bapak itu, kebetulan si bapak itulah orang yang aktif di salah satu tempat ibadah yang dapat julukan seorang ustadz. Lantas beliau menghampiri sepedanya, melanjutkan perjalanan sambil sholawatan dan sambil berpikir, siapa dia yang sebenarnya ya? Pagi-pagi begini, pas kebetulan sepi lagi, untung gak ketabrak. Tiba-tiba dia muncul, dia berbau wangi, khasnya melati lagi, bunga melati. Lantas setelah sampai di mana adanya sawah, si bapak tersebut meletakkan sepeda dan masuk ke gubuk di mana adanya beliau memiliki gubuk di sawahnya. Kebiasaan beliau sebelum melakukan kegiatan mencangkul, beliau langsung membakar api,
dengan tujuan ingin membuat kopi lebih dulu karena beliau sudah terbiasa, sudah sedikit banyaknya memiliki fasilitas yaitu panci untuk memasak air, dan dengan kayunya dibakar. Setelah beliau selesai membuat kopi sambil merokoknya, beliau berpikir siapa ya si B itu sebenarnya. Tapi yang jelas, kalau manusia tidak mungkin tiba-tiba dia menghilang, ya tidak lepas dari makhluk Allah ya, dunia lain. Berpikir lagi si bapak itu. Lantas tiba-tiba si bapak itu belum mulai mencangkul, hujan deras. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, saya baru sampai ke gubuk di mana adanya sawah saya. Saya belum mulai kerja, Engkau berikan rezeki hujan besar. Alhamdulillahirabbil alamin. Engkaulah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga seluruh tanaman-tanaman saya tersiram oleh rezeki air dari Engkau ya Allah. Mudah-mudahan semua tanaman-tanaman saya subur dan akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Tiba-tiba si ibu itu muncul lagi, ada di hadapan si bapak tersebut yang ada di gubuk. Disitulah si ibu itu baru uluk salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sontak dibuatnya si bapak itu karena tiba-tiba dia muncul di gubuk di mana kondisi cuacanya memang sedang baru turun hujan deras. Angin pun cukup lumayan. Lantas si bapak itu dengan lugasnya menjawab sambil menikmati kopi dan rokoknya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu, masuk, jangan di pinggir situ, sedang hujan gede biar nggak kehujanan, kata si bapak mengatakan demikian. Lantas si bapak melanjutkan kembali, ini kan tempat duduk, alhamdulillah walaupun jelek, gubuk ini bisa buat berteduh lah apabila panas atau hujan. Ya alhamdulillah kita bisa bikin kopi. Apakah ibu mau minum kopi? Dia hanya geleng-geleng kepala, dalam arti kata tidak mau. Lantas si ibu itu dipersilakan duduk, silakan berduduk. Sehingga si ibu itu berbicara, mohon maaf Bapak, barangkali kehadiran saya waktu di jalan tidak menjawab. Saya di situ dijanjikan di saat saya berjalan, di mana saya berjalan dan ada yang menyapa, katakanlah manusia, saya dilanggar untuk berbicara dengan makhluk nyata, misalkan manusia seperti Anda. Makanya Anda perlu salam dan mengajak bicara dengan saya tidak menjawab. Jadi kehadiran saya ingin mengucapkan mohon maaf, barangkali saya tadi tidak menjawab, itulah alasan saya. Lantas si bapak tersebut bertanya kembali, Ibu, kalau boleh tidak keberatan, tolong jelaskan siapa ibu sebenarnya dan tadi kenapa ibu ada larangan-larangan tertentu apabila di jalan bertemu dengan manusia tidak mau menjawab, tidak boleh bicara. Lantas dengan lugasnya si ibu mengatakan, begini Pak, sebetulnya saya adalah asli manusia seperti Anda. Saya hanya seorang ibu. Dulu, beberapa tahun yang lalu, pada saat itu ada gempa. Anak dan suami saya semuanya tidak terselamatkan. Dia terjepit oleh celah-celah di mana adanya tanah yang kena gempa. Dia masuk di dalamnya, terkubur. Itu pun baru ketahuan beberapa hari.
Alhasil alhamdulillah saya saat itu diselamatkan oleh Allah. Saya lari sebisa-bisanya, saya menghindari gerakan-gerakan bumi yang pada pecah. Saat itu bumi itu ini Pak, jadi dia bisa berbelah-berbelah. Nah disitulah anak dan suami saya masuk di dalamnya. Saya melihat sendiri sambil lari. Lantas si bapak itu bertanya kembali, oh jadi ibu, silahkan dilanjutkan lagi Bu, saya tadi kurang jelas. Lantas ibu melanjutkan pembicaraan. Nah singkat kata, kalau cerita panjang ya Pak ya, kita simpel aja. Pada saat saya sudah menjanda, tidak punya suami, tidak punya anak, saya bertemu dengan seseorang kenalan dengan saya, yaitu bapak-bapak. Entah kenapa saya diajak sholat jamaah. Ya sudah, saya ikuti karena dia baik, apalagi ngajak sholat. Lantas pada saat selesai sholat berdoa, entah kenapa pada saat kita pulang bareng sama dia, saya di situ lupa. Tapi saya ingat pada saat itu seolah-olah kayak ada rumah mewah pokoknya. Saya hadir di rumah itu. Kata si bapak itu mengenalkan diri bahwasanya si bapak itu juga orang single, belum pernah menikah katanya. Walaupun beliau adalah sudah cukup umur, usianya sekitar 40-an. Sementara saat itu saya umur kurang dari 40 lah. Orang anak saya juga udah gede, 17 tahun. Kata si ibu mengatakan demikian. Terus begini Pak, pada saat saya lagi ngobrol-ngobrol sama dia, saya dipersilakan duduk di ruang tamu. Sampai-sampai saya dijamu minum air teh, makanan kecil, terus ngobrol-ngobrol masalah pribadi. Akhirnya terjadilah di situ kami nikah. Nah, singkat kata ya Pak ya, di saat saya sedang berzikir, entah kenapa muncul wajah anak dan suami saya yang sudah meninggal. Tiba-tiba saya sadar di situ, ternyata yang selama itu saya nikah dengan seseorang, sholat bareng, terus saya silaturahmi di rumah dia juga, dikasih minum, dikasih makanan kecil, dan ngobrol tentang masalah pribadi. Saya saat itu enak-enak aja, gak punya pikiran yang neko-neko. Pada saat saya habis zikir, masih zikir, tiba-tiba wajah suami dan anak saya yang sudah almarhum tampak jelas di depan saya. Nah itu membuat saya sadar, loh saya di mana ini? Kok ada di bawah pohon? Siapa dia yang sebenarnya ya? Aduh, saya ingat semuanya pokoknya. Saya sudah nikah dengan dia, bahkan saya dijamu, saya dikasih nafkah, rumahnya gedung. Begitu saya lagi zikir, kebiasaan saya kan menjaga sholat 5 waktu. Tiba-tiba muncul pada saat lagi zikir wajahnya suami dan anak saya yang sudah meninggal. Kata si ibu itu mengatakan demikian. Lantas dengan seriusnya si bapak itu dengan si ibu yang ada di gubuk mengatakan, begini Bu, pada saat ibu bertemu dengan beliau, mengajak pertama kali salat jamaah begitu. Lantas ibu hanya menganggukkan kepala. Itu sebetulnya bagus Bu, tapi kalau kita kembali, menurut saya beliau tidak lepas dari bangsa jin muslim. Lantas si ibu itu dibikin kaget dan takut. Si bapak bikin saya takut jadinya. Mohon maaf Bu sebelumnya.
Saya hanya memperjelas dan menerjemahkan apa-apa yang dialami oleh ibu. Tadi ibu kan mengatakan pada saat zikir bertemu dengan wajah almarhum suami dan anak kan, dan si ibunya, iya bang. Terus tiba-tiba ibu langsung sadar. Yang tadinya ibu ada di dalam rumah gedung, tiba-tiba hanya di bawah pohon yang rindang. Disitulah ibu baru sadar. Ibu bergumam, siapa dia yang mengajak nikah? Siapa dia yang ngasih makan saya? Siapa dia yang ngajak sholat bersama dengan saya? Nah, disitulah ibu sadar sepenuhnya. Pada saat itu ibu tidak sadar. Jadi ibu otaknya sudah tercuci oleh lawannya, sehingga tidak terpikirkan mengenai masalah dunia nyata. Anggaplah itu seperti kayak dunia nyata. Orang di bawah pohon, ibu ngeliatnya kan waktu itu katanya di gedung kan, rumah gedung mewah. Ternyata begitu melihat wajah almarhum suami dan anak, ibu sadar sepenuhnya. Nah, disitulah hubungan batin, Bu. Sekalipun mereka sudah meninggal, hubungan batin tetap lekat adanya. Itu memberikan satu isyarat, mengingatkan ibu bahwa ibu dalam kondisi berbahaya menghadapi sesuatu gaib. Sampai-sampai ibu sudah melakukan pernikahan, sholat bareng, makan bareng, dan di rumah gedungnya dia. Lantas seorang ibu mengatakan, terus gimana Pak? Solusinya seperti apa baiknya? Sedangkan dia kan bukan dunia nyata. Bagaimana dengan keamanan saya? Sementara saya sudah mengikat tali perkawinan. Kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si bapak tersebut, karena beliau adalah seorang ustadz, sudah memahami hal itu. Lantas dengan lugasnya memberikan penjelasan dengan si ibu. Sekarang begini aja Bu, ini terus terang aja, sebelum saya melanjutkan memberikan penjelasan, kita tarik kembali mengenai ibu dengan orang tersebut. Berarti ibu sudah melakukan hubungan batin, katakanlah pernikahan dengan orang tersebut, yaitu ibu menikah dengan bangsa jin dunia lain. Lagi-lagi sibuk kaget ibu aja dan takut. Bapak, masa saya kawin sama jin sih? Kata si ibu mengatakan demikian. Lah itu adanya Bu. Kan satu contoh, ibu katanya di rumah gedung. Pada saat ibu sudah sadar 100%, tiba-tiba ada di bawah pohon. Padahal sebelumnya katanya ada di rumah megah. Nah, pada saat ibu ketemu anak dan suami ibu yang sudah meninggal, ibu di situ sadar, melihat sekelilingnya ternyata ada di bawah pohon. Itu satu peringatan. Jadi hubungan batin tidak akan pernah putus sekalipun mereka sudah meninggal. Itu mengingatkan Anda bahwa Anda dalam kondisi tidak aman karena Anda menikah dengan hal gaib. Kata si ibu itu dengan takutnya, dan aduh Pak, gimana Pak ini Pak, tolong dong Pak, kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si bapak itu mengatakan, coba Bu, ibu diam sejenak, saya juga akan konsentrasi, saya akan mencoba dan saya akan memohon kepada Allah, mudah-mudahan dijabah. Saya akan melihat sesuatu yang ibu maksud adalah suami gaib, di mana dia berada. Saya akan berusaha kontak dengan dia, saya panggil supaya kita bicara tiga orang, katakanlah dua manusia nyata, satu manusia makhluk gaib, katakanlah suami ibu. Disitulah mereka sama-sama berdoa dengan seriusnya. Kurang lebih 5 menit si bapak uluk salam karena sudah mengetahui adanya makhluk gaib yang dianggap suaminya si ibu hadir
hadir karena dipanggilnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba orang yang baru hadir yang dimaksud adalah suami gaib si ibu itu muncul menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, duduk sini. Lantas mereka terjadi bertiga dan berdialog. Lantas si ibunya agak takut-takutan, tidak mau menyapa. Mohon maaf ya Pak, kata si bapak petani mengatakan demikian mendahului pembicaraan. Bapak, ini kita fair aja ya, terus terang. Di antara kita emang wujudnya sama manusia, tapi Anda berbeda. Anda tidak lepas dari bangsa jin. Ini baru saja saya ngobrol dengan si ibu ini. Mohon maaf nih, bukan berarti kami ada urusan pribadi, tapi si ibu ini sengaja mendatangi saya, ingin konsultasi dengan saya. Kebetulan memang tadi hujan, saya juga mau mencangkul, akhirnya saya nunggu terang. Karena si ibu ikut numpang berteduh di sini. Disitulah terjadi ngobrol dengan dengan si ibu tentang masalah hubungan dengan si bapak. Apakah betul adanya bahwa bapak sudah menikahi dia? Lantas si jin itu yang sudah menyerupai wujud manusia mengatakan, ya betul, itulah adanya. Saya tidak lepas dari bangsa jin muslim. Memang saya mengatakan saya adalah jin muslim yang single, belum pernah menikah. Karena saya tahu bahwasannya si ibu itu memang katanya janda, akhirnya kami terjadi pernikahan supaya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Disitulah kami hanya baru beberapa minggu yang lalu menikah. Akhirnya dia saya ajak di rumah saya. Entah kenapa pada saat saya habis keluar, saya pulang, si ibu ini nggak ada. Kemana saya cari-cari, di sini, kata si suaminya, si ibu, suami yang gaib mengatakan demikian. Lantas si bapak itu bertanya kembali, mohon maaf Pak, secara Islam kita tentu nggak boleh pernikahan antara makhluk gaib dan makhluk nyata, sekalipun Anda adalah jin muslim. Cukup kita berhubungan ibarat kata inilah seperti manusia dengan manusia, persahabatan saja, karena tujuan kita kan sama, satu akidah, iya kan? Kata si bapak petani mengatakan demikian. Lantas si ibu tuh tiba-tiba sambil menangis memohon maaf kepada si bapak, katakanlah suami gaibnya, Pak, mohon maaf ya, barangkali saya tidak permisi karena tadi hujan deras, akhirnya saya sengaja berteduh di sini. Lantas si bapak gaib memang orangnya tulus dan baik, sekalipun makhluk gaib mengatakan tidak ada apa-apa Bu, saya hanya khawatir saja pada saat pulang ke rumah kamu nggak ada, makanya saya cari-cari, ada di sini, alhamdulillah, kata si suaminya mengatakan demikian. Lantas si bapak petani melanjutkan pembicaraan, begini Pak, saya hanya mencabang aja, ambil menggarisbawahi saja antara ibu dan bapak. Beliau kan memang dulu pernah kena musibah waktu gempa, suami anaknya masuk ke celah-celah bumi yang waktu itu memang kan pecah gitu ya, melebar masuk di dalamnya. Lantas si bumi itu sempat merapat kembali, jadi mereka terkubur di situ. Itu pun beberapa hari baru bisa ditemukan. Nah saat itulah si ibu menjanda. Nah kalau kita kembali masalah tadi, hubungan bapak dengan si ibu sudah sampai sejauh itu, sudah jadi suami istri. Ini terus terang nih, saya bukan berarti ikut campur. Saya rasa tahu kan Anda kan jin muslim, jadi kita tahu, sama-sama tahu undang-undangnya. Cerailah, saya akan menyaksikan, tapi bukan berarti kita putus hubungan persaudaraan.
si suaminya si ibu itu yang katakanlah yang gaib mengatakan, saya tidak keberatan, saya tahu hal itu. Cuman entah kenapa saat saya bertemu dengan si ibu itu, saya tiba-tiba merasa iba. Kebetulan saya memang single, dia juga seorang janda. Ya sudah, disitulah. Lantas si bapak petani melanjutkan pembicaraan. Ya sudah Pak, yang sudah-sudah. Saya tahu, saya bisa merasakan hal itu. Jadi kalau memang benar-benar ikhlas, siap, saat ini juga niatkan bercerai ya. Dan perlu Anda ketahui, kalau kita satu akidah, saya rasa tahulah ya. Jaga masing-masing. Kalau sudah cerai, sebagai teman biasa saja. Lantas mereka terjadi diniatkan untuk bercerai, dalam arti kata tidak ada hubungan suami istri lagi, adalah kembali lagi seperti semula, tidak ada kaitan sebagai suami istri lagi. Jadi status sebagai suami istri sudah resmi, perpisahan. Disitulah lantas si ibu itu berkata kembali dengan si mantan suaminya yang baru saja dicerai. Mohon maaf ya, selama ini sebelumnya juga saya terima kasih sudah berbagi sehingga saya punya suami saat itu sebelum cerai. Nah, sekarang kita kembali lagi seperti kawan. Jadi terima kasih yang selama ini telah baik dengan saya, kata si ibu itu mengatakan demikian. Lantas si mantan suaminya yang gaib juga menceritakan kembali, sama-sama Bu, sebagai makhluk Allah sekalipun kita berbeda, saya mengerti kok, saya bisa merasakan hal itu. Kita saling menjaga saja. Mudah-mudahan ibu terjaga kesehatannya. Dan sekali lagi saya mohon maaf barangkali saya lancang menikahi Anda. Lantas ibu mengatakan, tidak usah disesali yang sudah terjadi. Tidak usah kamu merasa minta maaf dengan saya, kamu tidak salah. Lagi pula saya juga manusiawi juga, ada keterbatasan. Memang mungkin sudah digariskan saya harus bertemu dengan situ, dan pada akhirnya kita harus pisah karena bertemu dengan si bapak petani ini, kata si ibu mengatakan demikian. Lantas si bapak itu mengatakan, terima kasih ya Pak. Si bapak yang mantan suami gaib mengatakan demikian. Entah kenapa kalau saya nggak ketemu dengan bapak petani ini, kata si bapak gaib mengatakan demikian. Saya memang ya, yang namanya makhluk Allah pasti banyak kekurangan, kata si mantan si ibu itu yang itu makhluk gaib mengatakan demikian. Barangkali mungkin ya itu tadi, memang di luar pikiran kita akan bertemu dengan si ibu. Dan begitu pula perpisahan, tidak sangka-sangka juga ketemu dengan bapak. Terima kasih banyak, kata si mantan suami si ibu itu yang gaib mengatakan demikian. Lantas untuk penutup pembicaraan, si bapak petani mengatakan, Bapak, saya juga minta maaf, barangkali saya ikut campur tangan, tapi bukan berarti saya bertujuan ingin ikut campur dengan masalah pribadi kalian. Tapi kalau kita kembali lagi, kita tarik kembali masalah hukum, kita kan sama satu akidah, paham lah. Jadi saya nggak usah repot-repot menjelaskan terlalu banyak. Jadi lebih baik kita jangan ada lagi terjadi pernikahan antara yang gaib atau katakanlah bangsa jin menikah dengan manusia atau makhluk dunia nyata seperti itu. Ini sudah bagus kita dipertemukan karena Anda kebetulan adalah makhluk jin muslim seperti itu. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan yang kami rangkai jadi satu, kami kupas kembali untuk menambah wawasan buat kita. Tujuan kami adalah sharing dengan adanya pernikahan makhluk
Wassalamualaikum warahmatullahi